Kisah Majapahit adalah kisah tentang kegigihan dan ambisi. Dimulai pada akhir abad ke-13, di tengah reruntuhan kerajaan Singasari. Singasari adalah kerajaan yang kuat di Jawa, tetapi menghadapi ancaman besar dari dinasti Yuan Mongol. Kubilai Khan, penguasa Mongol, menuntut upeti dari Singasari. Raja Kertanegara dari Singasari menolak tunduk pada tuntutan Kubilai Khan. Penolakan ini menyebabkan invasi Mongol. Mongol ingin menghukum Singhasari karena menentang kekuasaan mereka. Namun, seorang pangeran yang cerdik bernama Raden Wijaya melihat peluang di tengah kekacauan ini. Dia bersekutu dengan Mongol, membantu mereka menggulingkan Singhasari yang melemah. Setelah Singhasari takluk, Raden Wijaya berbalik melawan sekutu Mongolnya. Dia dengan cerdik menggunakan pengetahuannya tentang wilayah tersebut dan dukungan rakyat untuk mengusir Mongol dari Jawa. Kemenangan ini adalah momen penting dalam sejarah Jawa. Keberanian dan kecerdikan Raden Wijaya membuatnya mendapatkan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Dia kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Invasi Mongol memainkan peran penting dalam kebangkitan Majapahit. Meskipun Mongol awalnya ingin menaklukkan Jawa, invasi mereka memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Invasi tersebut melemahkan Singhasari, membuka jalan bagi kebangkitan Raden Wijaya. Lebih penting lagi, pengusiran Mongol menjadikan Majapahit sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Ini menunjukkan kehebatan militer dan tekad mereka untuk melawan dominasi asing. Kemenangan itu juga menciptakan kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut. Banyak bekas wilayah Singhasari, yang kini bebas dari penguasa sebelumnya, memandang Majapahit untuk kepemimpinan. Majapahit memanfaatkan kesempatan ini, memulai serangkaian kampanye militer untuk memperluas pengaruhnya. Mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga, dan memperluas kendali mereka atas jalur perdagangan strategis. Ekspansi ini, mengubah Majapahit dari kerajaan yang baru lahir menjadi kekaisaran yang tangguh. Pemerintahan Hayam Wuruk, yang naik takhta pada tahun 1350, menandai puncak kekuasaan dan kemakmuran Majapahit. Hayam Wuruk, seorang penguasa yang bijaksana dan ambisius, sering dianggap sebagai raja terbesar Majapahit. Dia dibantu oleh Perdana Menterinya yang sama-sama ambisius dan brilian, Gajah Mada. Gajah Mada terkenal karena kejeniusan militernya dan sumpah palapa yang terkenal. Dalam sumpah ini, dia bersumpah untuk tidak merasakan rempah-rempah apapun, sampai dia menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan mereka, pengaruh Majapahit mencapai puncaknya. Kekaisaran membentang dari Sumatera di barat hingga Papua di timur. Periode ini ditandai tidak hanya oleh ekspansi militer, tetapi juga oleh pencapaian budaya dan ekonomi yang signifikan. Majapahit berkembang sebagai pusat perdagangan, seni, dan sastra. Kekayaan kerajaan tumbuh melalui perdagangan maritim, menghubungkannya dengan dunia yang lebih luas. Terlepas dari masa keemasannya, dominasi Majapahit tidak bertahan lama. Benih-benih kemundurannya ditaburkan di dalam perbatasannya sendiri. Setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1309, terjadi perselisihan suksesi, menjerumuskan kekaisaran ke dalam periode konflik internal. Perebutan kekuasaan ini melemahkan kekaisaran, membuatnya rentan terhadap ancaman eksternal. Pada saat yang sama, munculnya Islam di wilayah tersebut menghadirkan tantangan baru. Kerajaan-kerajaan Islam mulai muncul di daerah pesisir Jawa, secara bertahap mengikis kekuasaan Majapahit. Pada awal abad ke-16, pengaruh Majapahit telah berkurang secara signifikan. Kekaisaran yang dulu perkasa itu menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Pukulan terakhir datang ketika kerajaan Islam Demak yang sedang naik daun merebut ibu kota pada tahun 1212. Dengan hilangnya jantungnya, Majapahit akhirnya runtuh, menandai berakhirnya sebuah era dalam sejarah Indonesia.